Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Andre, pimpin doanya, nak. Siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, baik, sebelum kita mulai, mari kita mengaji terlebih dahulu. Giliran siapa lagi yang mengaji? Andre dan Rizka. Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول وباليوم الآخر وما يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Shadaqallahul azim. Nah, silakan Caca untuk memimpin lagu. Ya, kita berdiri, semuanya berdiri, nak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
Merdeka untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, baiklah, Ibu absen terlebih dahulu. Ketua kelas Sandre, siapa yang tidak hadir hari ini? Angga dan Aleida, apa kabarnya? Angga, Santia, Aleida izin. Oke, Aleida izin ya. Nah. Ya. Berarti ada 2 orang temanmu yang hari ini izin dan sakit ya. Nah, kita doakan bersama semoga teman yang sakit cepat diberi kesembuhan dan amin ya. Mari sebelum belajar mari kita ice breaking dulu. Ayo berdiri semuanya. Ice breaking. Ya, Ibu mau lihat konsentrasinya dulu. Kalau Ibu bilang pagi berarti Ananda tepuk 1 kali. Ya, kalau Ibu bilang siang berarti tepuknya 2 kali. Kalau tepuk malam berarti tepuk tidak bertepuk karena malam hari itu waktunya orang tidur. Bisa kita coba? Bisa. Pagi, pagi, siang, pagi, malam. Ya, sekali lagi, malam, pagi. Berarti ada 1 orang yang tidak konsentrasi ya. Oke, sekali lagi kita coba. Pagi, siang, siang, pagi, malam. Oke, konsentrasi semua ya. Nah, silakan duduk kembali. Ya. Nah, baiklah Nanda semua. Hari ini kita akan masuk ke subbagian materi baru. Tetapi sebelum kita masuk ke materi yang baru, Ibu mau bertanya dulu. Masih ingatkah pembelajaran yang kemarin? Masih. Tentang apa pelajaran yang kemarin? Wilayah dan tata ruang. Nah, siapa yang masih ingat pengertian dari wilayah? Tunjuk tangan. Ya, oke, Wawa dulu tuh ya. Apa, Wawa? Oke Bu, jadi wilayah itu adalah Bu daerah yang menunjukkan ciri khas tersendiri Ya. yang biasanya tuh bisa dibedakan dengan daerah lainnya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang wilayah desa, ya. Pengembangan wilayah. Kita belajar tentang desa lagi. Analisis pengembangan desa dan pengaruh. Jadi catatan kan, kalau di LKS juga bisa. LKS halaman 42. Ya, baiklah Nanda, materi kita hari ini tentang pengembangan wilayah desa, di mana tujuan pembelajarannya yaitu Ananda bisa menganalisis pengembangan wilayah desa dan pengaruhnya terhadap kebahagiaan. Ya, nah sekarang Ibu mau tanya terlebih dahulu. Di judul di atas adalah tentang wilayah desa, ya. Nah, wilayah desa ini kira-kira masuk ke jenis wilayah apa? Administrasi politik. Administrasi politik. Kenapa ini bisa bilang administrasi politik? Karena sudah diatur di dalam undang-undang. Ibu akan menayangkan
video terlebih dahulu. Keindahan bumi Minangkabau yang mengagumkan, keramahan, kehangatan, dan keceriaan yang terpancar dari setiap warga membuat setiap orang yang singgah enggan meninggalkan Sorgo. Ya, baiklah Nanda, dari video yang Ibu tampilkan, kira-kira apa yang Ananda bisa lihat dari videonya? Tentang apa? Tempat wisata. Kemudian apa lagi? Ada istiadat. Ada istiadat. Kemudian apa lagi? Rumah adat. Nah, untuk lebih pahamnya mengenai desa, mari lihat PowerPoint yang telah Ibu siapkan. Ya, baiklah Nanda semua. Sebelum Ibu masuk ke desa, kira-kira apa manfaat kita belajar tentang desa? Siapa yang tahu? Ya, Najwa, apa? Jadi Bu, manfaat kita untuk belajar tentang pengembangan wilayah desa ini Bu, kita bisa lebih tahu tentang kehidupan kita dan sekitarnya. Dan kita kan tinggalnya di desa nih Bu. Iya. Kita biar lebih tahu ciri-ciri lingkungan kita dan sekitarnya, potensi desa yang kita tempati gitu Bu. Iya, benar sekali. Aplaus untuk Wawan. Nah, kalau ada pendapat lain? Nah, ya, Fikri. Apa Fikri? Agar kita tahu dengan desa kita sendiri, Bu. Ya, iya, bagus. Nah, Ibu ulangi lagi. Tujuan kita dari pembelajaran ini adalah nanti Ananda bisa mampu menganalisis pengembangan wilayah, desa, dan pengaruhnya terhadap kebahagiaan, di mana indikatornya nanti ini ada Ananda bisa memahami pengertian desa, paham karakteristiknya, bisa menjelaskan unsur-unsurnya, dapat mengidentifikasi potensi desa, dan dapat mengklasifikasikan desa, dan terakhir dapat menjelaskan pengembangan desa. Kita lanjut, itu tentang pengertian desa. Nah, desa itu sebenarnya dia berasal dari bangsa Sangsekerta ya, yang artinya diambil dari kata desi, di mana kata desi ini merupakan artinya adalah tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Nah, selanjutnya kita lihat karakteristik desa atau ciri-ciri dari desa. Nah, yang pertama itu kehidupan masyarakatnya erat dengan alam. Iya? Iya. Karena masih tergantung dengan keadaan iklim, misalnya curah hujan. Ya. Yang kedua, tentang struktur perekonomiannya masih bersifat agraris. Agrar, ya itu petani ya. Banyak yang masih berkebun, ke sawah. Nah, yang ketiga, pertanian sangat tergantung juga pada alam atau cuaca tadi. Nah, yang keempat, desa itu merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja ya. Lanjut dia, hubungan masyarakat desanya berdasarkan sifat kekeluargaan atau disebut juga dengan Gemeinschaft ya. Selanjutnya, perkembangan sosialnya relatif lambat serta kontrol sosialnya ditentukan oleh moral dan hukum internal. Artinya masih terkait dengan hukum adat istiadat. Dan terakhir, norma adat
norma agama ia masih kuat. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan desa ini, kita kemarin Ibu sudah atur Ananda itu mengelompokkan Ananda menjadi 6 kelompok. Dan alhamdulillah Ananda sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang tugasnya berkelompok Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti Ananda diskusikan pertanyaan yang ada di LKPD dan dibuatnya. Sudah bawa karton semua kan? Sudah bawa. Nah, terima kasih. Ibu bagikan ini. Kemudian Ananda jawab pertanyaannya. Kelompok 1 dari mana? Desa Mandiri dari Aini ya. 5, sini ada Desa Swakarya. Terakhir, Berarti yang ini soalnya berarti ya, tulis di sini. di sini dikerjakan ya. Ibu. Nah, Gimana caranya? silakan Ananda diskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan jawaban yang ada di LKPD masing-masing kelompok. Setelah nanti selesai, Ananda Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau tidak paham, silakan nanti bertanya. Nah, silakan dimulai, dibuat di kertasnya nama kelompoknya dan anggotanya. Baik, Bu. Desa Swasemba. Nah, sumber belajarnya Ananda bisa cari melalui buku cetak kita, kemudian bisa Ananda cari melalui Google ya. Nah, bisa juga dari media dan bahan ajar yang sudah Ibu kirim sebelumnya. Ya. Swasembada. Ya, ini kan desa yang sudah Oke, punya Ibu ada ini. menggunakan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Betul. Harus simetris antara siku Sudah ada yang siap Ananda semua? Sudah. Ya, siapa yang mau duluan tampil, Kak? Oke, kelompok dari Swasembada. Silakan tampil. Yang kelompok lain silakan mendengar. Nah, pegang-pegang berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Desa Swadaya yang menetapkan saya sendiri Dara Putri. Saya Berbahamayati. Saya Faradrian. Saya Gilang Pranata. Dan saya Dwi Eda Sangka. Baiklah, pengertian dari Desa Swadaya yang akan dibacakan oleh Bunda. Pada Bunda silakan. Pengertian Desa Swadaya adalah desa suatu wilayah desa yang masyarakatnya sebagian besar memenuhi kebutuhan dengan cara mengadakan sendiri. Desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya jarang berhubungan dengan masyarakat luar. Proses kemajuannya sangat lambat karena kurang berinteraksi dengan wilayah lain, bahkan tidak sama sekali. Jadi, Desa Swadaya itu suatu wilayah desa yang masyarakatnya memenuhi kebutuhan dengan cara menghasilkan kebutuhan itu sendiri.
Selanjutnya, ciri-ciri desa swadaya yang akan dibacakan oleh Zahra. Selanjutnya, ciri-ciri desa swadaya. Yang pertama, biasanya akses jalan menuju desa itu cukup sulit. Yang kedua, penduduknya tidak padat, hanya beberapa kepala keluarga saja. Yang ketiga, hampir semua penduduknya bermata pencaharian homogen, yaitu bersifat agraris. Yang keempat, masyarakat masih sangat tradisional dan bersifat tertutup. Yang kelima, sarana dan prasarana penunjang di desa masih sangat kurang. Yang keenam, belum ada teknologi yang masuk dan tingkat pendidikan yang masih sangat rendah. Jadi ciri-ciri dari desa swadaya itu masih sulit untuk diakses dan masih tertutup. Selanjutnya, wilayah di Indonesia yang terdapat desa swadaya yang akan dibacakan oleh Gila. Salah satu desa yang termasuk kategori swadaya ialah desa Koninges. Desa ini terletak di Kecamatan Kewigamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang didiami suku Baduy. Jadi kami mengambil wilayah di Indonesia yang terdapat di desa swadaya, yaitu di desa Kanekes yang berada di Banten. Baiklah teman-teman, apakah ada pertanyaan atau ini cukup? Ya, silakan. Ya, silakan Mas. Terima kasih kelompok 4. Di sini kelompok 4 tadi menyebutkan desa swadaya tersebut dengan cara memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Maksud dari mengadakan sendiri itu apa sih? Jadi kayak apakah dia yang menghasilkan suatu barang atau bagaimana? Cara mereka menghasilkan kebutuhan yang dimaksud oleh kelompok itu bagaimana? Baiklah, kasih pertanyaannya. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan sendiri itu yang seperti dijelaskan di ciri-ciri tadi kan jalannya sulit diakses gitu. Jadi mungkin yang bahan-bahan kebutuhan itu dari dalam gitu, nggak ada yang dari luar gitu. Jadi memenuhi dari dalam desa aja. Jadi bukan dengan cara mengadakan sendiri. Maksud mengadakan sendiri Itu cuma mencari di dalam desa aja. mengambil dari dalam desa. Iya. Di luar. Berarti mereka mengambil emang yang ada di daerah mereka sendiri. Kan dia membuat tunjuk salju sehingga ada daerah sehingga yang menghasilkan harinya Dan kekayaan alam daerah tersebut. Terima kasih lah. Apakah masih ada yang bertanya? Cukup. Oke. Baiklah, itu dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apres dari kelompok swadaya. Hasil presentasinya itu bagus semua ya, sudah seperti yang Ibu harapkan. Nah, mungkin untuk kedepannya kelompok yang lain agar lebih kompak lagi dalam berdiskusi, kemudian menjawab pertanyaan dari temannya. Nah, itu. Nah, kira-kira dari kelompok kita semua yang sudah tampil, apa kesimpulan yang Ananda ambil dari materi hari ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Wawa, silakan. Kesimpulannya, Bu. Iya. Nah, setelah kami belajar tentang perkembangan desa ini, Bu, kami tahu, Bu, ternyata desa ini, Bu, banyak juga macamnya, Bu. Kita ada desa mandiri, ada desa berkembang, dan tadi kami sebagai kelompok tadi ada desa swasembada. Nah, jadi setelah kami belajar tentang perkembangan desa ini, Bu, pertama kami tahu tentang berbagai macam jenis desanya. Ya. Juga kami tahu
potensi-potensi apa saja sih yang ada di desa, terus ciri-ciri apa aja sih, terus yang pasti itu kayak kami tahu Bu bagaimana cara kami sebagai generasi muda untuk melestarikan desa. Oke, luar biasa aja kesimpulan dari Wawa. Kita kasih aplaus untuk Wawa. Nah, bagaimana yang lain? Sudah paham? Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan Ananda soal asesmen formatif agar untuk bisa dijawab ya. Silakan dijawab di sini. Tolong Ibu Fahrul. Ini. Ya, sudah siap semuanya ya? Sudah? Sudah, oke. Baik, terima kasih setelah Ananda sudah menjawab soal asesmen formatifnya. Nah, rasanya ototnya sudah mulai tegang kembali, Kendor. Mari kita ice breaking terlebih dahulu. Berdiri di dekat kursinya masing-masing. Ayo Laila dan Rizka pimpin ice breaking-nya di sini di dekat Ibu. Arif geser ke sana dikit deh. Yang mana ice breaking-nya? Yang kita ice breaking 1 ditambah 1 ya. Siap semua? Siap. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Wah. Sudah rileks kembali tangan dan kakinya? Sudah. Nah, sebelum kita berakhir, Ibu mau tanya dulu bagaimana perasaan Ananda mendapat materi tentang pengembangan desa. Nah, sangat oke. Jawabannya bisa kita tempelkan di depan ya. Ya, kalau sudah silakan duduk kembali. Dah? Sudah semua? Sudah. Dah. Setelah Ibu lihat ternyata ya, semua perasaan Ananda menyatakan senang, kemudian ada seru dan ada menyenangkan. Nah, betul-betul senang? Senang. Oke, terima kasih. Love you ya. Nah, baik. Nah, Ibu mau tanya sebelum kita berakhir, bagaimana, ada enggak kesulitan yang Ananda dapatkan selama proses pembelajaran, selama diskusi dengan temannya? Kalau ada, silahkan angkat tangan. Oke, tidak ada. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu minta sarannya bagaimana untuk pembelajaran yang selanjutnya. Maunya seperti apa? Silahkan angkat tangannya.
Ya, apa? Mungkin nanti kita ada game-game tertentu Bu, biar bisa nanti seru-seruan lagi Bu. Oke, nanti kita adakan game di pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi tentang kota lagi. Setelah Ananda belajar desa, nanti minggu depan kita akan belajar kota. Silahkan di rumah Ananda baca bahan bacaan kota dan sumber bahan bacaan lainnya. Ya, bisa ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan jumpa minggu depan dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.